pewarna pakaian kan ya? Iya, pewarna pakaian. Ibu bikin kayak gini nih, bener nggak sih Bu? Menurut saya sih nggak ada masalah sih mas. Pelanggan saya banyak kok yang beli. Gangguan hati atau liver dysfunction, kanker kandung kemih, kanker tiroid, kanker pencernaan. Sensasi manis, asam, segar. Nah, ini dia yang paling dicari waktu kita makan buah. Bener gak? Selain udah pasti karena alasan kesehatan. Tapi selain buah segar, kita juga tahu adanya buah olahan yang juga banyak diburu penggemarnya. Salah satunya asinan. Ngomong asinan aja, udah bikin terbit air liur. Buat mereka yang doyan loh ya. Ya, namun lagi-lagi karena alasan gak mau rugi dan kejar profit banyak, segelintir orang produksi asinan menggunakan cara-cara yang gak benar dan gak sehat buat dimakan. Oke, langsung kita nobar sama-sama. Buser investigasi bagaimana makan asinan buah si malakama selengkapnya. Duh, ngiler banget ngeliatnya. Manis, asam, segar. Perpaduan sensasi pada buah ini benar-benar bisa bikin ketagihan. Apalagi saat cuaca panas dan haus menyerang. Namun sensasi itu hanya bisa didapat pada kondisi buah yang masih segar alias baru dipetik. Buah sangat mudah berubah rasa, seiring dengan oksidasi yang terjadi. Dari segar menjadi asam karena proses pembusukan. Fakta ini menunjukkan buah tidak tahan lama. Namun, tradisi selalu pintar menyiasati, dan lahirlah asinan buah. Tunggu dulu, janggal nih kayaknya. Perhatiin deh, warna buahnya mencolok banget. Yuk kita bandingin. Ini buah segar. Coba kita kupas dan belah seperti ini. Nah, yang satu ini buah dari asinan yang kita beli tadi. Mari kita lihat, ini warna mangga yang matang secara alami. Kuning, yang tadi kita kupas. Yang ini, mangga yang melalui proses menjadi asinan. Cukup berbeda dengan warna mangga yang asli. Tapi tidak semua asinan mangga ini memakai pewarna yang bukan diperuntukkan untuk makanan. Tuh kan, beda banget. Udah waktunya nih diselidiki. Dan bertemulah kita dengan seseorang yang curigation ke sebuah rumah produksi asinan. Saatnya kumpulin semua informasi. Ini kemarin kan kalian ngasih tahu, ngabarin tuh. Ada yang pakai asinan. Ya. Ini asinan buah apa asinan sayur? Asinan buah. Kayak gimana sih? Kayak yang kering apa yang basah? Yang basah yang pakai itu air itu loh. Terus? Kemarin tuh ibu-ibu datang ke rumahnya, saya pas main ke rumahnya, saya tanya, ini warnanya pakai apa kok bagus banget? Curiga dong ya? Curiga nih. Dia bilang enggak, biasa-biasa aja. Pas begitu itu nggak tahu pas keluar, saya keluar cari-cari gitu, ada kelihatan kayak warna pakaian gitu loh. Kayak gimana? Bang, kayak gimana? Warna kayak bawa ini. Nah, kayak gini ini warna pakaian. Coba. Warna apa nih? Dan ini kan warna pakaian ini. Ini buat apa? Nggak ngerti, banyak ini di tempat sampahnya. Iya, tempat sampahnya kan saya keluar ke rumahnya, di depannya tempat sampah tuh kok banyak kayak gini. Ditanya nggak buat apa? Nggak, saya balik lagi.
Kalau mau tanya aja ke ibunya. Oh gitu. Iya. Tapi dia mau nggak nih kira-kira? Ya kita coba aja tanya dulu ke sana. Gitu. Iya. Kalau mau ke sana aja bang. Belanjanya di mana gitu ya? Ikut aja boleh ya? Iya, yuk, ayo ke sana yuk. Bos itu. Biasanya malam ini ibu-ibunya belanjanya malam ini. Biasanya Oh, malam? Malam. Oh, belanja buah-buah gitu. Kalau mau, saya tanya dulu. Kita antar aja ke pasarnya, biar ikut. Boleh. Iya. Ya. Nah, yuk. Udah yuk, sekarang aja. Iya, ayo. Ya. Langkah awal, nguntit pemilik rumah produksi asinan berbelanja. Nggak perlu ngumpet-ngumpet ternyata. Owner rumah produksi asinan nggak keberatan kita ngintilin. Satu persatu lapak buah ditengokin. Target buruannya, buah-buahan yang masih muda dan mentah. Aksi detektif kami lanjutkan. Lokasi yang dipilih kawasan pasar sayur. Cabai merah. Lah, aneh banget. Ibu ini malah pilih yang mulai busuk. Oh, dicari yang aja. Iya. Dicari. Belum diberesin ini tuh biasanya tuh kalau sore baru diberesin. Jam segini tuh belum. Tapi kak airnya merah nggak itu? Merah. Oh, gitu. Emang kalau yang lain tuh emang merah banget ya? Iya, emang. Kan kayak gitu tuh biasanya kan nggak ada yang nyari. Jadi kadang suka ada yang saudarain yang mau masak. Oh, banyak kali ini. Emang buat apa gitu Bu? Pengen yang layu? Cobaan aja kan. Oh. Biasa dibuang-buang. Oh, biasanya kan udah pun suka di ini masak kayak gini hasilnya dijemur. Udah lah teh begitu aja teh. Biasa. Malah ke kios bahan kue. Apa hubungannya asinan buah dan bahan kue? Dan yang bikin kami shock, pertama, toko bahan kue ini ngapain sih ngejual pewarna tekstil? Yang kedua, ibu ini pun beli wantek, persis seperti yang ditemukan di bak sampah. Pen warna kuning sama hijau Bu. Kuning, orange, hijau. Agak muda atau kuning mangkal atau kuning pedang. Hijaunya Bu. Hijau daun ya. Oh, ini hijau botol. Nah, ini kuningnya kayak gini. Ini kuning ketela. Plus, beli juga essence, manis buatan, serta citrun, rasa asam buatan. Jadi berapa ini?
Oke deh, kita intip sekarang proses pembuatan asinan. Buah pepaya muda yang digarap duluan. Oh, nanti dulu itu mah, nanti ada prosesnya. Sekarang mah diolah dulu ini, dikupas dulu. Thanksin juga sih, waktu si ibu rada bete dan jadi ngegas ketika kami banyak nanya. Nanti dulu lah mas, jangan tanya-tanya dulu, ini saya jadi kagok. Opsi berikutnya, jatuh ke buah kedondong yang masih remaja alias mentah. Lanjut buah mangga. Ya, Diambil. iya dong. Nggak kotor. Kalah sayang. Proses awal, kapur sirih punya peran penting. Keterlaluan si ibu ini. Pakai kapur sirih kok asal aja, nggak pakai takaran. Nggak penting. Yang penting kan semuanya bisa keras. Iya. Buah potong mulai ngambang dalam adonan kapur sirih. Aduk-aduk sampai rata. Higienis gini juga. Ya, Ini kan bukanya nih jadi kayak gini deh, kayak nggak kecil gini ya. Ini dijualnya untuk dalam kondisi sabar mas, itu masih ini masih panjang prosesnya. Iya, bukan langsung dibungkus itu enggak? enggak. Wah, nggak bisa komen deh. Ngeri lihat bubuk yang mau dioplos. Itu warna pakaian kan ya? Iya, pewarna pakaian. Oh, bukan pakai pewarna makanan. Kalau pewarna makanan tuh kan harus banyak makainya. Kalau yang ini mah sedikit juga bagus. Saya udah 2 tahun ini pakai kayak begini. 2 tahun? Oh iya. Saya kan produksi. Jadi kalau ini saya cari yang hematnya. Ini pakai air panas. Iya. Wah, proses yang tidak benar ini. Ibu bikin kayak gini nih, dondong ini, bener nggak sih lu? Menurut saya sih nggak ada masalah sih mas. Pelanggan saya banyak kok yang beli. Udah mulai berubah nih warnanya. Tadinya putih pucat, sekarang jadi bagus kan warnanya. Kayak jadi kedondong yang mateng. Wantex dipakai buat bikin buah tambah kinclong. Sumpah, stres banget orang yang bikin. Sejam berlalu, simsalabim, kedondong muda disulap jadi matang. Buah mangga yang udah koplos Wantex, warnanya jadi bikin ngeces. Persis buah mengkal. Essence pembuat rasa manis, giliran nyemplung. Citrun, rasa asam buatan, juga masuk. Wih, rasanya asam manis. Lanjut cabai busuk. Nyumbang rasa pedas, sekaligus ngasilin warna merah. Si ibu punya trik, nyiasatin supaya cabai busuknya tidak terlacak. Biar nggak baunya nggak terlalu kelihatan bau busuk gitu mas. Oh, udah kayak layu
Iya, direbus. Rebusan cabai busuk matang, masih dimix lagi pakai biang gula. Gila, ini berisiko banget buat yang konsumsi. Dan lebih parahnya lagi, nggak kenal takaran sama sekali. Santai saja, si ibu nyicip hasil olahan yang sangat berbahaya itu. Ini ada Situn, dikit aja biar kelihatan ada kuahnya asem-asem dikit. Fokus kembali ke olahan buah pepaya muda. Kolaborasi Wantex, biang gula, serta asam buatan terulang kembali. Warna pepaya muda bertransformasi total. Proses terakhir, pengepakan. Produk asinan siap dilempar ke pasaran. mangga dijualnya berapa? Mangga sebungkusnya satu plastik ini 10.000. 10.000. Iya. Nah, saya mau tanya itu kok nggak ada ininya apa? Namanya pelosan gitu. Kenapa? Oh, ya nanti sama ininya mereka punya stikernya sendiri. Oh gitu. Iya, saya jual gini aja. Ini rada mahal nih kedongdong. Berapa? Saya jual harganya 15.000. Ukurannya itu berapa? Sama seperempat. Seperempat. Kayak Ini papaya ya. berapa dijual? Saya jual ini seperempat 10.000. Iya. Asinan buah yang lahir dari sebuah tradisi turun-temurun juga diproduksi oleh Ibu Sri Sumiati di rumah produksinya di kawasan Pisangan, Jakarta Timur. Udah lumayan lama loh, sejak tahun 2015 asinan buahnya dikenal higienis. So, buat kalian yang penyuka asinan buah, nggak perlu takut. Nih lihat, bahan yang digunain masih fresh, seperti kedondong, bengkuang, dan juga jambu air. Lihat buahnya aja udah bikin happy. Dan tambah happy lagi lihat bahan-bahan yang dipakai. Alami semua. Aman deh. Ini ada bengkuang, ada timun, ada mangga, ada jambu, ada kedondong, dan nanas. Urusan warna mewarnai asinan pakai yang alami juga. Gunakan cabai yang masih segar. Saya pakai cabenya masih segar tuh. Bumbunya apa aja, Bu? Ada cabai, gula pasir, cuka, garam, dan ebi. Cabenya bersih, cabenya segar. Terus gulanya juga gula murni gitu loh. Kalau pakai gula yang pemanis kan nggak bagus, bukan buat badan juga nggak bagus gitu ya. Terus kalau pakai pewarna, kalau cabai kan ada yang pakai pewarna tuh, jadi merahnya merah. Ini mana nyereng, karena pakai pewarna sebaiknya jangan, karena nggak bagus buat itu kan cuma buat makanan. Sebaiknya jangan dong, kasihan buat pedagang-pedagang yang lain yang bener-bener bikinnya bagus gitu ya, bikin pakai yang segar-segar. Nanti kan kalau pewarna itu kan bukan buat makanan, nanti nggak bagus buat tubuh kita. Cabainya cabai segar yang saya pakai. Asinan siap dipasarin, dan satu hal yang penting, harganya nggak bakal bikin jebol kocek kita. Murah dah. Nah, tuh pelanggan mulai berdatangan. Pas waktu asinan masuk ke dalam etalase. Ini merah cabai nih ya, soalnya aku sering masak tuh ya kan ya. Gitu. Kalau manisnya juga
Manis biang gula juga itu beda ya. Kalau manis biang gula tuh tenggorokan mulai berasa, Pak ya, sakit tenggorokan. Kalau dari tahun 2015 sudah 6 tahun. 6 tahun. Ini ibu sendiri ya, orang tua sendiri bikin Bu ya? Iya, orang tua saya sendiri, Ibu Tuti, yang buat semua asinan sayur, sayur buah. Satu hal yang kita semua perlu tahu, bahan kimia bukan untuk makanan yang tercampur di dalam makanan. Jika dikonsumsi bisa berakibat fatal untuk tubuh kita. Kalau ketika jadi pewarna, pewarna tekstilnya saja, itu bisa menyebabkan iritasi kulit, kemudian iritasi mata. Nah, sekarang dikonsumsi. Tentunya efek ini banyak sekali yang bisa terjadi pada tubuh kita. Jangka pendek, misalnya kita bisa merasa gatal di tenggorokan, gitu ya. Lalu dalam jumlah besar dalam suatu periode, dalam satu waktu, ya bisa jadi gangguan saluran pencernaan seperti kayak food poisoning atau keracunan makanan, seperti mual, hilang nafsu makan, ada gangguan di saluran pencernaan, seperti itu. Efek panjang dari penggunaan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung pewarna tekstil itu banyak sekali. Salah satunya adalah gangguan hati atau liver dysfunction. Lalu yang lainnya adalah kanker. Yang sudah dilaporkan adalah kanker kandung kemih, kanker tiroid, ya, lalu kanker pencernaan, ya, kanker kolon. Penyakit yang bisa disebabkan oleh biang gula ini adalah penyakit ginjal kronis, gitu. Kemudian ke saluran reproduksi juga, ya, reproduksi kita. Kemudian ke saluran pencernaan juga bisa bermasalah. Well, udah dapat pelajarannya kan? Gimana? Udah bisa belum bedain mana yang asinan buah segar, mana yang asinan buah seolah-olah segar? Semoga bisa ya. Yang penting jangan sembarangan nelen. Plototin dulu. Udah yakin higienis, baru deh digelak. Oke, booster investigasi kami udahin sampai di sini. Saya Joy Astro. I'll see you around.